Teman-teman, ini adalah Vivo V27e, smartphone terbaru Vivo yang baru aja dirilis ya sebagai penerus dari Vivo V25e sebelumnya. Tapi ada yang menarik di seri terbaru ini teman-teman, karena Vivo menanamkan banyak sekali fitur ya, termasuk fitur yang belum pernah ada di smartphone Vivo sebelumnya. Nah, kayak apa detailnya? Langsung aja kita bahas di 12 alasan beli Vivo V27e terbaru. 1. Kualitas foto low light. Nah, Vivo V27e ini jadi smartphone pertama Vivo ya yang dilengkapi dengan Aura Light Portrait. Ini sebutan Vivo untuk fitur flash kameranya yang memang nggak seperti flashlight kamera smartphone pada umumnya. Karena secara desain dia lebih menyerupai ring light. Dia dibuat melingkar dengan nyala yang bisa jadi sangat terang teman-teman. Tapi nyalanya ini bisa otomatis menyesuaikan tingkat brightness-nya sesuai dengan kebutuhan lighting. Dan dengan desain yang melingkar dan nyala terangnya ini, yang bahkan juga bisa dibikin jadi always on ya, teman-teman bisa bayangin ini seperti sebuah ring light mini portable yang langsung tertanam di sebuah smartphone yang sangat membantu ya untuk dapat pencahayaan ekstra saat ambil foto di kondisi minim cahaya. Dan karena desainnya ini, pencahayaan yang diberikan juga lebih soft dan merata. Nah, berikut ini gue tampilin perbandingan foto di kondisi gelap ya dari Vivo V27e dengan Aura Light Portrait aktif versus foto yang diambil di tempat yang sama tapi tanpa menggunakan fitur ini. Terlihat bagaimana extra lighting dari Vivo V27e membantu objek foto terlihat lebih terang yang membuat kualitas foto low light-nya jadi lebih baik ya serta lebih natural. Dan fitur ini juga membantu kualitas foto portrait di kondisi low light karena fitur portrait memang memerlukan cahaya yang cukup teman-teman, terutama untuk separasi background dan objeknya. Dan adanya extra lighting dari Aura Light Portrait ini memudahkan kita ya untuk mengambil foto portrait di tempat-tempat yang sangat gelap. Dan ini menjadi kelebihan karena biasanya tidak ada ekstra pencahayaan ya di dalam mode portrait, tapi dengan Aura Light Portrait ini kita jadi bisa menghasilkan foto portrait yang lebih natural dan jernih. 2. Kualitas kameranya. Nah, secara hardware, kamera belakang Vivo ini terdiri dari 3 kombinasi kamera. 64 megapiksel OIS night kamera ya sebagai kamera utama dengan aperture 1,79, 2 megapiksel bokeh kamera, dan 2 megapiksel super makro kamera di jarak fokus 4 cm. Nah, hasil jepretan kamera utamanya sangat baik teman-teman. Kalau kita lihat dari foto ini, warna foto tidak oversaturated ya. Exposure-nya juga terlihat balance di sini, terbantu dengan adanya fitur HDR yang bikin langit nggak terlihat overexposure dan objek juga nggak terlihat underexposure. Kita bisa ambil juga di resolusi natif 64 megapiksel yang meskipun file size-nya jadi lebih besar ya, sekitar 28 megapiksel per fotonya, tetapi punya ukuran foto dan detail foto yang lebih tinggi, bahkan saat di zoom sekalipun. Jadi hasilnya akan tetap clear ya dan juga detail meskipun kita zoom in atau kita crop seperti ini. Di malam hari, jepretan kamera utamanya juga sangat baik. Di foto ini noise-nya terlihat minim, balance cahaya juga tidak berpendar secara liar ya, dan nggak ada glare yang muncul dari lampu-lampu atau sumber cahaya sekitar yang sampai mengganggu hasil fotonya. Di foto ini makin terlihat juga kualitas foto malamnya, di mana cahaya dan lampu bisa terlihat balance, detailnya juga tampak tinggi dengan noise yang sangat minim. Untuk hasil jepretan foto portrait bisa teman-teman cek ya di layar, tingkat bokehnya bisa kita atur sebelum atau sesudah foto diambil. Ada juga beberapa style bokeh ya yang bisa kita pilih. Nah, untuk separasi objek dan background ini udah cukup baik ya di warna-warna kontras. Meskipun memang untuk pengaturan efek bokeh yang terlalu ngeblur, di beberapa case kalau kita zoom ini terkadang terlihat ya sedikit miss di separasinya. Tetapi kita bisa atur lagi tingkat bokehnya setelah foto diambil, bisa atur ulang juga fokusnya untuk menyamarkan beberapa miss yang mungkin muncul dan membuat hasil foto portraitnya tampil lebih mulus dan natural seperti ini. Untuk foto makro meskipun resolusinya 2 megapiksel tetapi secara ketajaman dan saturasi warna juga cukup baik. Untuk kamera depan, Vivo menggunakan 32 megapiksel FFHD kamera dengan aperture 2. Hasil jepretan fotonya juga terlihat bagus teman-teman. Di siang hari foto dengan kamera depan terlihat detail, balance exposure-nya juga sangat baik ya, terbantu sama fitur HDR yang juga ada di kamera depan. Di foto yang langsung membelakangi langit juga bisa tetap tampil biru, nggak overexposure dengan wajah yang tetap terang, tidak underexposure. Dan di malam hari, hasilnya juga masih terlihat detail teman-teman. Meskipun kalau di zoom tentu terlihat adanya noise yang memang wajar ya untuk sebuah foto malam, tapi bagaimana dia menghandle glare lampu-lampu di sekitar, menampilkan detail di malam hari, membuat hasil foto selfie-nya ini sangat-sangat baik. Nah, yang mengejutkan malah front kamera portraitnya. Kalau kita lihat separasi antara objek dan backgroundnya,
ini terlihat lebih akurat teman-teman. Nggak cuma di siang hari, potret di malam hari dengan kamera depan pun juga demikian. Separasi objek dan background terlihat sangat akurat ya. Meskipun untuk tingkat bokehnya di kamera depan ini hanya bisa diubah sebelum foto diambil, tapi hasilnya udah memuaskan. 3. Kamera kaya fitur. Nah, selain kualitas kameranya bagus ya di mode standarnya, Vivo juga menanamkan banyak sekali fitur tambahan di kamera Vivo V27e ini. Di kamera utama kita bisa atur motion autofocus untuk memastikan hasil foto nggak out of focus ya, terutama untuk ambil foto objek-objek yang bergerak. Ada mode Pro juga untuk ambil foto di setting manual. Terus ada AI detection yang kalau teman-teman aktifkan dia bisa mendeteksi objek. Misalnya kalau kita lagi foto papan tulis atau buku maka langsung muncul shortcut mode dokumen. Begitu juga kalau kita arahin ke makanan, pemandangan dan sebagainya, dia bisa otomatis mengoptimasi hasilnya sesuai dengan jenis objeknya. Untuk foto potret, selain bisa diubah tingkat bokehnya, bisa juga diubah efek bokehnya. Jadi cahaya di belakang mau tampil bulat-bulat atau bentuk yang lain itu bisa teman-teman. Ada juga beberapa style bokeh yang bisa dipilih ya. Salah satunya ada low light portrait yang mengkombinasikan fitur aura light portrait dengan efek seperti fireworks untuk bisa ambil foto potret seperti ini. Dan fitur night mode yang bisa dipakai di kamera depan ataupun belakang. 4. Powerful untuk video. Dari sisi fitur dan kemampuan, Vivo V27e termasuk smartphone yang cukup friendly ya untuk content creator atau siapapun yang sering rekam video. Pertama, selain di kamera utamanya memang dilengkapi OIS, di smartphone ini juga ada fitur hybrid image stabilization yang menggabungkan antara OIS dan AIS. Dan setelah gue coba, hasilnya memang jauh lebih stabil teman-teman. Seperti yang bisa teman-teman lihat di video perbandingannya di layar. Hasil rekaman video malamnya pun sangat baik teman-teman. Saturasi warnanya masih terlihat tajam, autofokusnya juga masih bisa dapat. Begitu juga dengan stabilization-nya ini juga tetap bekerja dengan sangat baik ya meskipun dipakai rekam di malam hari. Untuk video pakai front kamera juga terlihat tajam dan di kondisi terik memang dia lebih fokus ke exposure di wajah kita ya, sedangkan di belakang exposure-nya terlihat terang, tetapi detail yang diberikan ini membuat front kameranya ini terlihat mumpuni ya untuk keperluan rekam vlog di siang hari. Kalau di malam hari hasilnya juga masih sangat baik teman-teman. Noise memang ada sewajarnya video di kondisi low light, tetapi detail yang diberikan, stabilization-nya dan warna yang ditampilkan ini terlihat sangat baik ya untuk ukuran video dari front kamera smartphone di malam hari. Terus ada fitur-fitur juga yang memudahkan kita dalam merekam video. Misalnya kita bisa menampilkan framing line, level kemiringan, indikator stabilization, bisa atur motion autofocus, kita bisa lock juga ya autofokusnya di objek, di tubuh atau di mata, dan fokus akan terus di tracking kemanapun objek bergerak. Terus ada movie ratio juga, ini fitur yang cukup useful ya buat video creator sebenarnya. Terus ada juga fitur yang sangat menarik teman-teman di sini, yaitu vlog movie creator yang bisa kita akses ya di menu micro movie ini. Ini sebuah fitur yang jarang ada di smartphone lain, di mana kita bisa pilih satu ya dari 26 template yang tersedia. Terus kita bisa rekam beberapa klip dan langsung mengeditnya, menambahkan background musik, mengatur volume suara dan yang lainnya. Dan setelah diekspor, hasilnya ternyata jadi sebuah video yang menarik teman-teman dan langsung siap untuk di-share di sosial media. Teman-teman, sekarang kita lagi di Tang City Mall ya. Lagi sama anak-anak ya, main bareng sekaligus gua nyobain salah satu fitur yang keren banget ya dari Vivo V27e. Nah, gimana hasilnya? Ini langsung aja teman-teman tonton. Abang, come on. No, slide with adek. Together. Come on, fast. Go, fast. Adek, come on. Adek, go, slide. Come on. Yes, sir. Okay, come on.
Ada juga Movie Loots yang memberikan beberapa opsi filter ya, dengan tone warna berbeda saat rekam video, kayak nostalgia, retro, klasik, dan yang lainnya. 5. Performa mumpuni. Untuk urusan performa, Vivo V27e termasuk mumpuni di kelasnya. Smartphone ini ditenagai chipset 6 nanometer MediaTek Helio G99 dengan kapasitas memori yang sangat besar, teman-teman. 12 GB RAM, dan secara platform bisa ditambah lagi dengan 8 GB extended RAM. Selain itu, Vivo juga menyediakan varian lain ya dengan 8 GB RAM plus 8 GB extended RAM. Ini jumlah RAM yang luar biasa ya untuk aktivitas harian. Nggak heran dipakai buat buka aplikasi, pindah antar aplikasi, multitasking, browsing, scrolling, dan sosmed. Ini sangat lancar, teman-teman, karena memang secara kapasitas bisa menampung cache aplikasi dan proses yang sangat banyak ya di memori, jadi ya nggak perlu sering-sering reloading. Dari tes AnTuTu benchmark, dia dapat skor 363.196. Tapi waktu diuji buat main game udah cukup mumpuni ya. Buat main PUBG, kita bisa main di setting grafis HD, frame rate high, style realistic, dan anti-aliasing 2 kali. Dan di setting ini, gameplaynya cukup lancar, teman-teman, dengan tampilan grafis yang udah bagus. Untuk CODM, kita bisa main di setting grafis medium, frame rate-nya high, dengan anti-aliasing on. Dan di setting ini, gameplaynya juga sangat mulus, teman-teman. Tampilan grafisnya pun udah terbilang sangat bagus ya. Kalau untuk Mobile Legends, kita bisa main di setting grafis high dan refresh rate di high. Dan di setting ini FPS-nya juga lancar dengan tampilan grafis yang udah bagus. Ada 3 mode performa yang bisa kita pilih di sini, teman-teman. Ada baterai saver mode, balance mode, dan boost ya. Kita bisa lihat load CPU dan GPU juga saat nge-game, dan ada beberapa tool gaming juga, kayak misalkan 4D game vibration ya, yang kalau dipakai nembak ini bakal muncul getaran ekstra, teman-teman. Ada juga e-sport mode, ada voice changer, record screen, dan yang lainnya. Dan sepanjang dipakai buat nge-game ya, dia nggak gampang panas dengan peningkatan temperatur yang terbilang stabil. 6. Layar tajam dan mulus. Vivo V27e, teman-teman, punya tampilan layar yang secara warna terlihat vibran, saturasinya tinggi, kontras warnanya juga sangat baik, dan yang paling terasa pergerakan dan transisinya saat dinavigasi kayak buat scroll atau pindah aplikasi ini terasa mulus ya. Jadi kesannya di mata kayak empuk banget nih layar. Dan gak heran sebenarnya, karena secara specs smartphone ini memang menggunakan 120Hz AMOLED display dengan resolusi Full HD+, yang mana salah satu karakter dari layar AMOLED memang punya kontras rasio, deep black, dan vivid warna yang lebih baik dari layar LCD. Ukuran layarnya 6,62 inch, ukuran cukup besar ya untuk dipakai harian kayak buat nonton, game, dan yang lainnya. Dan secara look, bezelnya terlihat tipis di kiri, kanan, dan atas. Dan chin di bawah, meskipun sedikit lebih tebal, tapi termasuk sangat tipis ya untuk sebuah chin layar. Jadi sekilas seolah layar ini tampil simetris. Dan layar ini udah dilengkapi dengan in-display fingerprint sensor yang secara akurasi dan kecepatan scan udah cukup baik, teman-teman. 7. Desain premium dan compact. Nah, didukung oleh desain layarnya yang nyaris simetris tadi, desain bodi dari Vivo V27e ini juga terlihat compact dan premium, teman-teman. Secara material, memang frame dan covernya ini dari plastik, tetapi build quality terus finishingnya ini sangat-sangat baik. Dia punya finishing yang Vivo sebut Fluoret AG Effect ya, yang selain anti fingerprint, dalam artian gak gampang kotor ya kena bekas jari, dia juga anti scratch. Secara look dan feel, dia juga dibuat mirip banget ya dengan metal. Dia juga hadir dengan 2.5D slim flat frame design yang memberi tampilan boxy, jadi kesannya tampak kokoh, teman-teman. Dan ketebalan smartphone ini cuma 7,8 mm dengan berat 186 gram aja. Dan experience-nya di tangan dia terasa compact dengan grip yang terasa kesat, teman-teman. 8. Tahan percikan air dan debu. Vivo V27e ini punya sertifikasi IP54, jadi dia udah tahan percikan air dan tahan debu. Jadi kalau misalkan sampai terkena cipratan air hujan saat dipakai outdoor misalnya, ini masih aman, teman-teman. 9. Baterai awet. Secara specs, Vivo V27e dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4600 mAh yang dari pengujian di penggunaan normal harian ya, kayak buat browsing, sosial media, dan casual gaming. Smartphone ini bisa dipakai seharian dengan screen on time sampai 14 jam lebih. 10. Charging sangat cepat. Ini salah satu keunggulan utama ya yang gua rasakan dari smartphone ini. Jadi untuk charging, dia support 66 watt flash charge
yang dari pengujian dengan charge 19 menit itu udah bisa mengisi baterai sampai 50%, dan dalam 30 menit itu udah bisa mengisi sampai 71%. Jadi untuk mengisi dari 0 sampai baterai full ya 100% ini nggak sampai sejam teman-teman. Dan ini tercapai karena Vivo menggunakan teknologi yang mereka beri nama dual engine fast charging ya, yang diklaim efisiensinya mencapai 97,5%. Dan Vivo juga menyatakan kalau ini aman karena Vivo menambahkan proteksi terhadap komponen-komponen seperti smartphone, baterai, charging chip, port, kabel, dan power input ya dari elektrik, voltage, temperatur, dan yang lainnya. 11. Punya NFC multifunction. Ini kabar gembira teman-teman buat yang sering naik KRL ya, atau MRT, atau lewat tol, atau sekedar bayar parkir pakai e-money. Karena Vivo V27e ini udah dilengkapi dengan NFC multifunction yang bisa kita pakai ya buat cek saldo atau isi ulang saldo e-money dari smartphone. Terus ada fitur ekstra juga di NFC-nya, yaitu untuk copy access card. Kalau teman-teman apartemen, kantor, atau rumahnya pakai kunci NFC atau NFC access card, nah itu bisa di-copy ke smartphone ini teman-teman. Jadi kalau misal NFC card-nya ketinggalan atau jatuh di jalan misalnya, kita bisa masuk pakai Vivo V27e ini. 12. FunTouch OS 13. Jadi Vivo V27e itu hadir dengan FunTouch OS 13 yang merupakan FunTouch OS versi terbaru saat ini, yang membawa beberapa fitur kayak personalisasi baru ya, misalnya ganti wallpaper bisa langsung live ya dari home screen, bisa ganti warna UI dan icon juga ya dengan instant preview. Terus ada privacy protection baru juga seperti otomatis remove metadata foto ya, kayak data lokasi atau yang lainnya saat share foto, dan beberapa optimasi performa lainnya. Dan Vivo menjamin ada 2 tahun Android update dan 3 tahun security update ya. Jadi harusnya Vivo V27e ini bisa kebagian update sampai Android 15. Itu sih teman-teman beberapa hal menarik ya di Vivo V27e yang bisa jadi alasan buat kita untuk beli smartphone ini. Untuk harga, saat video ini dibuat belum keluar harga resminya. Jadi teman-teman bisa cek aja kolom deskripsi ya, nanti untuk harga resmi dan info lainnya bakal kita update di sana. Kalau ada pertanyaan atau pendapat tentang smartphone ini, sampaikan aja di kolom komentar. Gue Febian dari Kepo Tekno pamit dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.